Hai teman-teman, apa kabar semuanya nih? Selamat berjumpa di EITS Economic is That Simple. Kali ini EITS akan memperkenalkan mengenai macam pengeluaran pemerintah. Semua pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut beberapa dasar. Yang pertama, kita dapat membedakan macam pengeluaran pemerintah berdasarkan bentuk. Ada dua macam, yaitu ekshaustif dan transfer. Pengeluaran pemerintah yang ekshaustif yaitu pengeluaran pemerintah yang merupakan pembelian barang atau jasa dalam perekonomian, baik yang secara langsung dapat dikonsumsi maupun yang akan digunakan untuk menghasilkan barang lain. Yang kedua, transfer, yaitu pengeluaran pemerintah yang merupakan pemindahan uang atau pemindahan daya beli kepada individu untuk kepentingan sosial. Berdasarkan organisasinya, pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Saya kira ini cukup jelas ya. Pengeluaran pemerintah pusat berarti yang melakukan pengeluaran adalah pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah daerah berarti yang melakukan pengeluaran adalah pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu pengeluaran pemerintah berdasarkan tujuan pengeluaran. Ada beberapa tujuan pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah pengeluaran investasi, yaitu pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya BLT ya. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah untuk penghematan masa yang akan datang. Yang keempat adalah pengeluaran pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja. Dan yang kelima yaitu pengeluaran pemerintah untuk penyebaran daya beli. Yang keempat, kita bisa membedakan pengeluaran pemerintah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, ada pengeluaran pemerintah yang bersifat self-liquidating, baik self-liquidating seluruhnya maupun self-liquidating sebagian atau semi-self-liquidating. Nah, pengeluaran yang bersifat self-liquidating yaitu ketika pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek-proyek produktif barang-barang ekspor. Pengeluaran yang non-self-liquidity, yang ketiga adalah pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain, yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan negara. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengeluaran yang non-self-liquidating dan tidak reproduktif dan merupakan pemborosan. Kelima, yaitu pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pemerintah. Antara lain meliputi pengeluaran pertahanan keamanan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran bidang sosial, pengeluaran bidang politik, pengeluaran bidang hukum, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu jenis pengeluaran pemerintah di dalam APBN Indonesia. Apa saja ya? Nah, nih,
Belanja negara yang ada di dalam APBN Indonesia meliputi belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain. Yang kedua, transfer ke daerah yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, kemudian pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan pembayaran lain-lain. Teman-teman, kali ini mengenai macam pengeluaran pemerintah sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan EITS Economic is that Simple. Kita ketemu di lain waktu. Like dan subscribe ya. Terima kasih semuanya. Bye.